Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Mutakin NPM 2142448. Saya di sini mempresentasikan rangkuman chapter 3 dari buku Entrepreneurship untuk memenuhi tugas Entrepreneurship 1. Justin Parer, seorang pengusaha Australia. Saya mengambil kisahnya karena saya ingin menunjukkan bahwa dia adalah pengusaha yang sukses. Sejarahnya menunjukkan serangkaian langkah dan salah satu langkah yang telah muncul menjadi strategi kesuksesan pribadi dan bisnis, strategi yang mungkin lebih jelas bagi pengamat objektif yang mengambil perspektif jangka panjang daripada bagi aktor yang terbenam dalam detail harian dari situasi bertekanan dan membuat keputusan intuitif. Usaha kewirausahaan pertama Justin gagal. Dia memulai bisnis pizza keliling ketika dia berusia 18 tahun. Ide untuk van itu sebenarnya milik orang lain. Saya bekerja di toko pizza sebagai sopir pengiriman, mencoba memutuskan apa yang ingin saya lakukan dalam hidup saya. Saya baru saja dikeluarkan dari universitas karena kegagalan besar dan berada di ujung jalan. Salah satu orang di toko berkata, "Mengapa mereka tidak menjual pizza di luar klub malam?" Pasar pada saat itu dilayani oleh sejumlah penjual hotdog yang sangat tidak higienis yang beroperasi di gubuk keliling yang dipertanyakan. Akhirnya bisnis Justin gagal karena, antara lain, dewan lokal menghentikan izin untuk jenis bisnis makanan keliling ini. Ketika ditanya tentang bisnis yang gagal, komentar pertama Justin adalah bahwa itu adalah pengalaman belajar terbaik dalam hidupnya. Komentar keduanya adalah bahwa itu adalah motivator yang hebat. Ini memberikan motivasi untuk menghindari perasaan sakit yang merobek hati Anda ketika Anda tahu segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan Anda tidak dapat membayar tagihan Anda, untuk menghadapi kenyataan, dan jika perlu untuk memotong kerugian Anda, dan keluar. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Saya tidak yakin bahwa langsung setelah kegagalan saya termotivasi untuk kembali ke dalamnya. Saya tahu saya menikmati bisnis dan frustrasi karena saya tidak dapat membuatnya berhasil. Tetapi saya merasa lebih seperti kegagalan daripada keberhasilan yang menunggu untuk terjadi. Keyakinan saya terluka dan saya mencari lebih banyak keamanan. Bagaimana saya pernah akan membeli rumah, memiliki keluarga. Saya memiliki sedikit pilihan dan tidak memiliki visi yang jelas, jadi ketika ada kesempatan untuk kembali ke universitas, saya meraihnya dengan kedua tangan. Dengan kegagalan pizza van saya tahu saya bisa bekerja seperti anjing dan tidak mendapatkan apa-apa. Saya perlu memiliki keunggulan. Universitas memberi saya pilihan. Upaya kedua Justin di universitas tidak mirip dengan upaya pertamanya. Dia telah menjadi siswa yang luar biasa dengan hasrat untuk belajar dan hasrat untuk menerapkan pengetahuan itu. Dia mengambil jurusan akuntansi dan pekerjaan pertamanya di luar universitas adalah dengan Ernst & Young, sebuah perusahaan konsultan akuntansi. Pendidikan dan pengalaman akuntansi memberikan pengetahuan berharga tentang cara kerja bisnis dengan departemen audit, dan angka-angka yang mencerminkan proses pengambilan keputusan kewirausahaan di departemen layanan bisnis dan pajak. Selain kesempatan untuk membangun pengetahuan penting, Justin juga memilih akuntansi sebagai landasan untuk meluncurkan kembali karir kewirausahaannya karena memberinya legitimasi dengan orang lain dalam komunitas bisnis, termasuk pemangku kepentingan potensial, membantunya membangun jaringan besar dengan orang-orang berpengaruh, dan akan bertindak sebagai polis asuransi pendapatan jika bisnisnya gagal. Salah satu klien akuntansi Justin adalah bisnis tempat peluncuran kapal, pembuatan dan perbaikan kapal. Dari pekerjaan ini, ia dapat memperoleh pengetahuan khusus industri yang cukup besar dan jaringan khusus industri. Jaringan yang baru terbentuk ini memberikan informasi awal tentang bisnis di industri yang mungkin muncul di pasar, dan pengetahuan khusus. Industrinya yang baru berarti dia dapat menilai-nilai dari peluang ini. Dia membeli bisnis tersebut dan mengembangkannya sekaligus meningkatkan efisiensinya. Keberhasilan bisnis tersebut bahkan telah melampaui impiannya sendiri pada saat pembelian. Dia baru-baru ini bermitra dengan saudaranya Warwick dan membeli bisnis lain, bisnis pengerjaan logam. Bisnis ini memiliki potensi yang cukup besar dalam dirinya sendiri tetapi memiliki manfaat tambahan dari sinergi dengan Slipway. Bisnis ini juga sedang menuju kesuksesan. Ketika saya berpikir tentang pengusaha ideal, saya memikirkan Justin. Justin adalah pengusaha yang optimis dan karismatik yang menyerang tugas dan kehidupannya dengan percaya diri dan semangat dengan kemungkinan pengecualian menjawab pertanyaan tentang kesuksesannya.
Dia memiliki kendali atas sisi uang dari bisnisnya tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk memungkinkan strateginya muncul. Salah satu tindakan penting kewirausahaan adalah new entry. New entry mengacu pada 1. Penawaran produk baru ke pasar yang sudah ada atau baru. 2. Menawarkan produk yang sudah ada kepada pasar baru. 3. Menciptakan organisasi baru, terlepas dari apakah produk atau pasar baru. Bagi pesaing atau pelanggan, seorang strategi wirausaha memiliki 3 tahap kunci. 1. Penciptaan peluang masuk baru. 2. Eksploitasi peluang masuk baru. Dan 3. Umpan balik dari puncak generasi new entry dan eksploitasi kembali ke panggung. A. Sumber daya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Kompetitif sumber daya adalah dasar dari sebuah perusahaan dalam membangun fungsi dan kinerja perusahaan. Sumber daya perusahaan hanyalah input ke dalam proses produksi, seperti mesin, modal keuangan, dan karyawan. Terampil, sumber daya juga dapat digabungkan tergantung pada kombinasinya. Akan menjadi apa? Faktor yang dapat menjadi sebuah sumber daya adalah berharga, ketika memungkinkan perusahaan mengejar peluang, menetralkan ancaman, dan menawarkan langka, mempunyai potensi atau skill yang hanya dimiliki segelintir orang spesialis. Tidak dapat ditiru, ketika replikasi kombinasi sumber daya ini akan sulit dan/atau mahal bagi potensial pesaing. B. Membuat gabungan sumber daya yang berharga, langka, dan tiada bandingannya, kemampuan untuk mendapatkan, dan kemudian menggabungkan kembali sumber daya menjadi bundel yang berharga, langka, dan tak ada bandingannya. Sendiri merupakan sumber daya kewirausahaan yang penting. Jenis pengetahuan ini dibangun dari waktu ke waktu melalui pengalaman, dan berada di benak entrepreneur dan dalam pikiran kolektif manajemen dan karyawan. Untuk membuat sumber daya yang baik dibutuhkan tim yang terdiri dari kombinasi skill beberapa orang yang unik, mengetahui informasi pasar, mengetahui teknologi yang sedang dipakai. A. Menilai daya tarik peluang masuk baru. Pengusaha perlu menentukan apakah itu sebenarnya berharga, langka, dan tidak dapat ditiru dengan menilai apakah produk baru dan/atau pasar baru cukup menarik untuk dieksploitasi dan dikembangkan. Ini tergantung pada tingkat informasi tentang entry baru dan kemauan pengusaha untuk membuat keputusan. Tanpa informasi yang sempurna. B. Informasi tentang entry baru pencarian. Pencarian pengetahuan dan informasi sebelumnya pengetahuan dapat ditingkatkan dengan mencari informasi yang akan menjelaskan daya tarik peluang masuk baru. Jendela peluang sifat dinamis dari kelangsungan entry baru tertentu dapat dijelaskan dalam bentuk jendela peluang. Ketika jendela terbuka, lingkungan menguntungkan bagi pengusaha untuk mengeksploitasi produk baru tertentu atau untuk memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada, tetapi jendela peluang mungkin tertutup, sehingga lingkungan untuk eksploitasi menjadi tidak menguntungkan. C. Kenyamanan dengan membuat keputusan di bawah ketidakpastian. Pertukaran antara lebih banyak informasi dan kemungkinan bahwa jendela peluang akan tertutup memberikan dilema bagi pengusaha. Dilema ini melibatkan pilihan kesalahan mana yang mereka lebih suka lakukan, apakah mereka lebih suka melakukan kesalahan komisi daripada kesalahan kelalaian, atau sebaliknya. Kesalahan komisi terjadi dari keputusan untuk mengejar peluang masuk baru ini. Hanya untuk mengetahuinya nanti bahwa pengusaha telah melebih-lebihkan kemampuannya untuk menciptakan permintaan pelanggan dan/atau untuk melindungi teknologi dari peniruan oleh pesaing. D. Strategi masuk untuk eksploitasi new entry. Entrepreneur ketika ditanya tentang sumber keunggulan kompetitif mereka adalah, keunggulan kompetitif kami berasal dari menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama dapat menghasilkan sejumlah keuntungan yang dapat meningkatkan kinerja. Ini termasuk first mover mengembangkan keunggulan biaya. Menjadi yang pertama, menawarkan dan menjual produk tertentu ke pasar tertentu berarti first mover dapat mulai bergerak menuruni kurva pengalaman. Pihak yang bergerak pertama menghadapi persaingan yang kurang kompetitif. Meskipun first mover mungkin awalnya hanya memiliki sedikit pelanggan, jika mereka telah menilai peluang dengan benar, pasar akan tumbuh dengan cepat. Meskipun pesaing akan memasuki pasar yang berkembang ini, pangsa pasar yang hilang dari pesaing baru akan lebih dari dikompensasi oleh pertumbuhan pasar. Pihak yang bergerak pertama dapat mengamankan saluran penting first
Mover memiliki kesempatan untuk memilih dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok dan saluran distribusi yang paling penting. Pihak yang bergerak pertama memiliki posisi yang lebih baik untuk memuaskan pelanggan. First mover memiliki kesempatan untuk memilih dan mengamankan segmen pasar yang paling menarik, dan memposisikan diri mereka di tengah pasar, memberikan peningkatan kemampuan untuk mengenali dan beradaptasi dengan perubahan di pasar. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat menetapkan produk mereka sebagai standar industri. Pihak yang bergerak pertama memperoleh keahlian melalui partisipasi. First mover memiliki kesempatan untuk belajar dari produk generasi pertama dan meningkatkan, misalnya, desain produk, manufaktur, dan pemasaran. Memantau perubahan di pasar yang mungkin sulit atau tidak mungkin dideteksi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berpartisipasi di pasar dan membangun jaringan mereka yang dapat memberikan informasi awal tentang peluang yang menarik. Ketidakstabilan lingkungan dan keuntungan first mover (DIS). Untuk mendapatkan kesesuaian yang baik dengan lingkungan eksternal, entrepreneur harus terlebih dahulu menentukan faktor kunci sukses dari industri yang dibidik untuk masuk. Faktor kunci keberhasilan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan agar berhasil bersaing dalam industri tertentu. Namun, first mover tidak akan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan ini sebelumnya. Alih-alih, wirausahawan harus menggunakan sumber daya perusahaan berdasarkan tebakan terbaiknya tentang faktor kunci sukses apa yang mungkin terjadi. Ketidakpastian permintaan seperti itu membuat sulit untuk memperkirakan permintaan di masa depan, yang memiliki implikasi penting untuk kinerja usaha baru karena permintaan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah dapat berdampak negatif terhadap kinerja. Ketidakpastian teknologi, ada sejumlah ketidakpastian seputar teknologi baru, seperti apakah teknologi tersebut akan bekerja seperti yang diharapkan dan apakah teknologi alternatif akan diperkenalkan yang melampaui teknologi saat ini. Adaptasi, perubahan permintaan pasar dan teknologi tidak serta-merta membuat first mover tidak bisa makmur. Artinya, entrepreneur harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Perubahan seperti itu sulit. Ketidakpastian pelanggan dan keuntungan first mover (DIS). Menawarkan produk unggulan tidak cukup untuk memungkinkan first mover melakukan penjualan. Entrepreneur juga harus mengurangi ketidakpastian pelanggan. Untuk melakukan ini, entrepreneur dapat menawarkan iklan informasi yang, misalnya, memberikan informasi kepada pelanggan tentang bagaimana kinerja produk dan mengartikulasikan manfaat produk. Entrepreneur dapat menjadi dihadapkan dengan tugas yang menantang untuk menciptakan kerangka acuan dalam calon pelanggan sebelum memberikan iklan informasi. Ketidakpastian pelanggan potensial juga dapat berasal dari konteks yang lebih luas di mana produk akan digunakan. Dalam hal ini, entrepreneur dapat mendidik pelanggan melalui demonstrasi dan dokumentasi tentang cara menggunakan produk. Keuntungan lead time dan first mover (DIS). Masa tenggang ini mewakili waktu tunggu first mover. Waktu tunggu memberi entrepreneur periode kompetisi terbatas untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lead time dapat diperpanjang jika first mover dapat mendirikan barrier to entry. Hambatan penting untuk masuk berasal dari hubungan dengan pemangku kepentingan utama, yang dapat menghalangi masuknya pesaing potensial. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun loyalitas pelanggan. First mover perlu membangun perusahaan dan produk mereka di benak pelanggan mereka dan dengan demikian membangun loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan seperti itu akan membuat lebih sulit dan lebih mahal bagi pesaing untuk memasuki pasar dan mengambil pelanggan first mover. Biaya peralihan gedung. First mover perlu mengembangkan biaya peralihan dalam upaya untuk mengunci pelanggan yang sudah ada. Ini adalah mekanisme di mana loyalitas pelanggan ditingkatkan. Program hadiah seperti poin frequent flyer dengan maskapai penerbangan tertentu, membangun keterikatan finansial dan atau emosional bagi pelanggan. Dengan first mover, melindungi keunikan produk. Jika keunikan produk merupakan sumber keunggulan atas pesaing potensial, maka first mover perlu mengambil tindakan untuk mempertahankan keunikan tersebut. Perlindungan, kekayaan intelektual dapat berupa paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang mengamankan akses ke sumber penting pasokan dan distribusi. First mover yang mampu mengembangkan hubungan eksklusif dengan sumber
utama pasokan dan/atau saluran distribusi utama akan memaksa pendatang baru untuk menggunakan alternatif yang kurang menarik atau bahkan mengembangkannya sendiri. Strategi pengurangan resiko untuk eksploitasi new entry. Risiko kerugian sebagian berasal dari ketidakpastian entrepreneur atas permintaan pasar, perkembangan teknologi, dan tindakan pesaing. Strategi dapat digunakan untuk mengurangi beberapa atau semua ketidakpastian ini dan dengan demikian mengurangi risiko kerugian penurunan. Dua strategi tersebut adalah lingkup pasar dan imitasi. Strategi lingkup pasar. Strategi lingkup sempit menawarkan rangkaian produk yang kecil kepada sejumlah kecil kelompok pelanggan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ruang lingkup yang sempit dapat mengurangi risiko bahwa perusahaan akan menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan dalam beberapa cara. Strategi lingkup sempit memfokuskan perusahaan pada produksi produk yang disesuaikan, operasi bisnis lokal, dan kualitas produk tingkat tinggi. Hasil tersebut memberikan dasar untuk membedakan perusahaan dari pesaing yang lebih besar yang lebih berorientasi pada produksi massal dan keuntungan yang diperoleh dari volume tersebut. Strategi diferensiasi. Produk lingkup sempit mengurangi persaingan dengan perusahaan mapan yang lebih besar dan memungkinkan entrepreneur untuk membebankan harga premium. Dengan berfokus pada kelompok pelanggan tertentu, wirausahawan dapat membangun keahlian dan pengetahuan khusus yang memberikan keunggulan dibandingkan perusahaan yang bersaing secara lebih luas. Misalnya, entrepreneur yang mengejar strategi lingkup sempit berada dalam posisi terbaik untuk menawarkan kualitas produk yang unggul, mengingat pengetahuannya yang mendalam tentang atribut produk yang paling diinginkan pelanggan. Pasar kelas atas biasanya mewakili ceruk yang sangat menguntungkan, yang cocok untuk perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan produk yang disesuaikan, operasi bisnis lokal, dan kualitas produk tingkat tinggi. Strategi imitasi. Imitasi adalah strategi lain untuk meminimalkan risiko kerugian penurunan yang terkait dengan new entry. Peniruan melibatkan penyalinan praktik perusahaan lain, baik perusahaan lain itu berada dalam industri yang dimasuki atau dari industri terkait. Strategi imitasi tidak bisa langka atau tidak bisa ditiru. Penggunaan imitasi ini memungkinkan wirausahawan untuk dengan cepat memperoleh keterampilan yang akan dihargai oleh industri tanpa harus melalui proses menentukan terlebih dahulu apa sebenarnya faktor kunci sukses tersebut. Imitasi juga memberikan legitimasi organisasi. Jenis strategi imitasi. Waralaba adalah contoh new entry yang berfokus pada peniruan untuk mengurangi risiko kerugian-kerugian bagi penerima waralaba. Misalnya, seorang wirausahawan mungkin memasuki industri makanan cepat saji dengan membuat waralaba toko McDonald's di lokasi geografis baru. Entrepreneur ini meniru praktik bisnis toko McDonald's lainnya. Sebenarnya, meniru itu wajib dan mendapat manfaat dari permintaan pasar yang sudah mapan, nama dan produk yang dilindungi kekayaan intelektual, dan akses ke pengetahuan tentang masalah keuangan, pemasaran, dan manajerial. Beberapa entrepreneur akan mencoba untuk meniru bisnis yang sukses. Misalnya, new entry dapat melibatkan menyalin produk yang sudah ada dan mencoba membangun keunggulan melalui variasi kecil. Bentuk peniruan ini sering disebut sebagai strategi me too. Mengelola kebaruan. New entry dapat terjadi melalui penciptaan organisasi baru. Pembentukan. Organisasi baru menawarkan beberapa tantangan yang tidak dihadapi oleh entrepreneur yang mengelola perusahaan yang sudah mapan. Kewajiban kebaruan. Ini muncul dari kondisi unik berikut. Organisasi baru menghadapi biaya dalam mempelajari tugas-tugas baru. Mungkin diperlukan beberapa waktu dan pelatihan untuk menyesuaikan keterampilan karyawan dengan tugas-tugas baru yang diminta untuk mereka lakukan. Ketika orang-orang ditugaskan untuk peran organisasi baru, akan ada beberapa tumpang tindih atau kesenjangan dalam tanggung jawab. Hal ini akan sering menyebabkan konflik sampai batas-batas di sekitar peran tertentu ditetapkan secara lebih formal setelah manajemen memperoleh pengetahuan yang cukup untuk melakukannya dan/atau sampai mereka telah dinegosiasikan secara informal oleh pihak-pihak yang berkonflik. Komunikasi dalam organisasi terjadi melalui saluran formal dan informal. Sebuah organisasi baru belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan struktur informal, seperti persahabatan dan budaya organisasi. Dibutuhkan waktu bagi perusahaan baru untuk
Membangun struktur informal ini, perusahaan baru menemukan bahwa kurangnya rutinitas, sistem, dan proses yang mapan berarti bahwa mereka memiliki catatan yang bersih, yang memberi mereka keuntungan belajar dibandingkan perusahaan lama. Mereka tidak perlu melepaskan pengetahuan lama dan kebiasaan lama untuk mempelajari pengetahuan baru dan menciptakan rutinitas, sistem, dan proses baru yang lebih selaras dengan lingkungan yang berubah. Kemampuan yang tinggi untuk mempelajari pengetahuan baru merupakan sumber penting keunggulan kompetitif yang perlu dikembangkan oleh wirausahawan. Ini sangat menguntungkan dalam lingkungan yang terus berubah karena perusahaan perlu secara bertahap membangun strateginya saat mempelajari informasi sambil bertindak. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.